Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Nur Afiah, NIM 20090104, Prodi Sarjana Terapan Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi LAN dan WAN. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke router lantai 1 terlebih dahulu. Kita menyeting di fast Ethernet 00. Nah, fast Ethernet 00 itu mengarah ke sebelah kanan, yaitu router gedung, sehingga memiliki IP address 172.104.10.2 dan subnet mask 255.255.255.252. Lalu fast Ethernet 01 mengarah ke sebelah kiri atau ke arah user. Nah, di sini kita menggunakan IP address yang paling tinggi, yaitu 192.168.104.6 dengan subnet masknya 255.255.255.248. Setelah itu kita masuk ke router lantai 2. Nah, di router lantai 2 juga sama. Untuk yang FA00 nya masuk ke router gedung, dan untuk yang FA01 nya ke arah kiri dengan menggunakan IP address paling tinggi dan masukkan subnet masknya. Begitu juga dengan lantai 3, kita ke FA00 ke arah router gedung, dan FA01 menggunakan IP address paling tinggi. Setelah itu jangan lupa kita masuk ke user. Nah, di user di sini kita punya gateway dan juga DNS server. Lalu di IP config-nya sudah otomatis terisi karena menggunakan DHCP. Di user 2 juga sama. Nah, kita masuk ke config. Di sini gateway dan DNS servernya, lalu ke IP configuration, bisa dilihat IP address-nya 104.1. Lalu yang di user 3 juga sama, kita masuk ke config. Di sini gateway dan DNS seperti biasa, dan IP configuration untuk DHCP berarti auto. Untuk yang 104 sampai 106 juga sama. DHCP bisa dilihat IP address dan juga subnet mask, default gateway dan juga DNS server. Lantai 6 juga sama. Di sini IP address, subnet mask, default gateway dan DNS server. Lalu setelah itu kita melakukan routing pada lantai 1. Kita masuk ke routing statik. Nah, di routing statik ini kita memasukkan network, mask dan juga next hop. Nah, fungsinya apa sih untuk routing ini? Kenapa kita harus memasukkan network, mask dan juga next hop? Nah, fungsinya itu untuk membuka jalan masuk dan jalan keluarnya proses pertukaran data. Seperti itu. Yang pertama, masukkan networknya yaitu 192.168.104.80 dengan next hopnya 172.104.20 dan 2. Nah, ini itu tergantung titik-titik mana yang menjadi pintu masuk dan juga pintu keluar dari router lantai 1. Bisa dilihat. Lalu untuk yang router lantai 2 juga sama. Kita masuk ke routing statik. Nah, di sini berarti langsung ke router lantai 3 dan router lantai 1, juga router gedung. Ini sama fungsinya seperti yang tadi, routing statik di lantai 1. Untuk di lantai 3 juga sama, kita masuk ke statik, lalu kita masukkan satu persatu network, mask dan next hop yang akan digunakan. Setelah sudah selesai, lalu kita masuk ke router gedung. Nah, di router gedung di sini di FA60 mengarah ke arah kiri,
yaitu tepatnya di router lantai 1 dengan IP address 172.104.10.1 dan subnet masknya 255.252. Yang 7 masuk ke router lantai 2, 8 juga router lantai 3, lalu untuk yang 9 masuk ke sebelah kanan, di daerah sebelah kanan. Lalu kita melakukan routing juga pada masing-masing router. Di sini ada router lantai 1, router lantai 2, dan juga router lantai 3. Kita akan melakukan routing. Setelah itu kita masuk ke DNS server. Nah, di DNS server kita memasukkan gateway dan juga DNS server. Lalu kita ke desktop. Nah, di IP configuration seperti ini kurang lebihnya. Ke DNS. Nah, di DNS itu kita masukin alamat email dan juga server web. Di sini server emailnya poltektegal.ac.id dan server webnya www.poltektegal.ac.id, dan jangan lupa masukkan IP addressnya juga. Lalu kita masuk ke server web, sama di sini masukin gateway-nya dan DNS server dari server web. Lalu kalau di web itu biasanya kita ke HTTP. Nah, di sini kita bisa custom, terserah mau apa aja, tulisan apapun. Kalau saya menggunakan nama, kelas, dan NIM, menurut saya itu sudah cukup. Lalu masuk ke email. Nah, di email sama kita masukin gateway dan juga DNS server. Nah, ini alamat DNS servernya email. Lalu kita masuk ke email. Nah, di sini kita masukin nih domain name-nya. Terus kita masukin user masing-masing di sini. Nah, kalau saya user 1 itu user 1 sampai user 6 dan passwordnya itu juga 1 sampai 6. Nah, untuk IP address, DHCP dan lain-lain sudah selesai. Lalu kita coba melakukan ping. Nah, kita ping ke user 2. Kita coba ping 192.168.104.1. Ini untuk user 2. Lalu kita ke user 3, ping 192.168.104.81. Proses pingnya memang agak lama, jadi harap bersabar untuk menunggu proses ping. Nah, kalau udah reply berarti sudah. Lalu ping ke user 4, 192.168.104.82. Lalu masuk ke user kelima, 2.168.104.161. Di sini juga agak lama. Menunggu proses ping itu memang lama. Lalu ke user terakhir, 4.162. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita lakukan ping ke web server dan juga web server email, yaitu www.poltektegal.ac.id. Nah, proses ping alamat server web juga lumayan lama, bahkan lebih lama dari ping IP address itu sendiri. Cukup lama ya nunggunya. Udah. Lalu ping ke server email, yaitu poltektegal.ac.id.
Nah, ini langsung udah, semuanya udah di ping dan semuanya berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mengirim email. Berarti saya akan mengirim email dari user 2 ke user 4. User 4 poltektegal.ac.id. Subjeknya dari user 2 ke user 4. Subjeknya nama saya, kita send. Nah, ini udah sukses. Lalu kita lihat ke user 4. Apakah di user 4 juga sudah ada? Nah, di sini sudah ada send dari user 2 ke user 4. Selanjutnya kalau kita mau reply juga bisa, kita di sini ketikkan halo Leli. Nah, sini juga udah sukses. Lalu selanjutnya kita akan mengirim pesan dari user ke user 6. Masukkan alamatnya. Subjeknya dari user 4 ke user 6. Nah, kita masukkan Leli send. Nah, ini sendnya sukses. Lalu kita ke user 6. Apakah sudah diterima? Nah, di sini udah ada. Nah, ini yang tadi baru dikirim. Nah, untuk konfigurasi pengiriman email dan web, untuk web juga kita bisa coba. Kita ke desktop misalnya, kita ke web, lalu kita ke www.poltektegal.ac.id. Nah, itu keluar nama, kelas, NIM. Nah, untuk konfigurasi router, pengiriman email dan lainnya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.